Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sebelum belajar, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemarin kalian sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, berikutnya kita akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui hewan dan tumbuhan apa saja yang hampir punah dan dilindungi oleh negara kita ini ya. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya, kebun botani seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Contohnya, penangkaran penyu di Pantai Pangumbahan Sukabumi, penangkaran rusa di wilayah Gunung Kidul untuk menjaga populasi biar tidak punah. Mendirikan tempat-tempat pelindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kalau Cagar Alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Tentu kalau kebun binatang kalian sudah tahu ya, kawasan yang melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Nah, kalau kebun raya, kawasan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan dari berbagai daerah. Taman nasional itu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Beberapa tempat perlindungan beserta jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi. 1. Suaka Marga Satwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Hewan yang dilindungi di sini ikan arwana, ikan belida, burung rangkau, buaya muara, dan orang utan. Yang kedua, Suaka Marga Satwa Ujung Kulon di Jawa Barat untuk melindungi badak bercula satu agar tidak punah. Yang ketiga, Cagar Alam Dr. Muhammad Hatta di Sumatera Barat. Tumbuhan yang dilindungi di sini Rafflesia, Amorphophallus, dan Ejin. Lalu kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Di sana hewan yang dilestarikan gajah, unta, kura-kura, dan tapir, dan banyak lagi hewan lainnya. Lalu yang terdekat dari sini Kebun Raya Bogor di Bogor. Di sana banyak tumbuhan yang dilestarikan. Contohnya tumbuhan paku, anggrek, kantong semar, dan Amorphophallus. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan
Satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang terakhir, yang kelima, sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Hewan-hewan apa saja yang hampir punah? 1. Komodo. Komodo hidup di Pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di Nusa Tenggara Timur. Hewan ini termasuk hewan endemik. Endemik berarti hewan ini hanya hidup di wilayah tertentu. Makanya komodo hanya hidup di sebuah pulau yang bernama Pulau Komodo. Berikutnya hewan yang hampir punah, cendrawasih. Cendrawasih merupakan burung khas Papua. Memiliki bulu dan suara yang indah, terutama pada bagian ekornya yang panjang. Yang ketiga, badak Jawa. Badak Jawa ini dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Keempat, orang utan. Orang utan dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser, Nangro Aceh, Darussalam. Yang kelima, elang bondol. Elang bondol termasuk hewan yang dilindungi. Burung ini memiliki paruh yang bengkok, runcing, dan sangat kokoh, dan punya penglihatan yang sangat tajam. Tempat perlindungan elang bondol ini terdapat di Cagar Alam Pulau Rambut yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu. Yang keenam, jalak Bali, terkenal karena keindahan bulu dan suaranya. Yang ketujuh, harimau Sumatera. Saat ini jumlahnya semakin sedikit karena keberadaannya terganggu oleh manusia yang sekarang ini sering melakukan penebangan liar dan memburunya. Ketujuh, anoa. Anoa ini adalah hewan khas Sulawesi. Kesembilan, babi rusa. Babi rusa ini hanya terdapat di sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malengi, Sula, Buru, dan Maluku. Sekarang, tumbuhan yang hampir punah. Contohnya, Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia ini hidup di Taman Nasional Bengkulu, di Kebun Raya Bogor juga ada. Yang kedua, bunga bangkai raksasa atau yang disebut juga Amorphophallus. Merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan. Tumbuhan ini sangat langka sekarang. Tumbuhan lainnya seperti kantong semar, damar, cendana, pohon eboni, anggrek tebu, jelutung atau jelutong, anggrek hitam, dan tengkawang. Semua itu tumbuhan yang langka pada saat ini. Nah, itulah beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Kita sebagai generasi penerus wajib melestarikannya, menjaga keseimbangan alam ini dengan tidak menebang pohon sembarangan, merawat tanaman kita dengan baik, supaya kita bisa dapat sumber pangan, makanan dari sana. Ya, keseimbangan lingkungan sangat perlu dijaga. Sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, kita harus bisa adil, sayang pada tumbuhan, merawat dan menjaga kelestarian alam ini. Nah, pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.